Malam ini saya mau berkhotbah tentang the last minute of miracle. Mujizat terakhir, mujizat pada waktu saudara terdesak, mujizat pada waktu saudara sudah tidak ada harapan sama sekali. Saudara desperate, saudara betul-betul hanya berharap kepada Tuhan. Bahkan hampir-hampir tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan mujizat itu datang kepada saudara. Kenapa last minute of miracle? Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu percaya kepada dia itu total, sempurna. Tidak berdoa tetapi setelah berdoa amin. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Saudara sedang tidak percaya kepada dia. Tetapi waktu saudara percaya kepada dia di saat-saat krisis, pada saat-saat terjepit, pada saat-saat desperate, saudara tidak tahu mau melakukan apa lagi. Tuhan datang menunjukkan keajaiban bagi saudara. Artinya apa? Artinya saudara harus berserah sungguh-sungguh. Saudara harus betul-betul total percaya kepada Tuhan, tidak ada khawatir. Kita ini tidak percaya sepenuhnya kepada Allah kadang-kadang. Kita datang berdoa, berharap, kita datang percaya kepada Tuhan, tetapi setelah itu kita bilang, apalagi ya? Apa mungkin ini akan terjadi? Kita sedang tidak percaya waktu kita sedang meragukan, kita sedang khawatir atas doa-doa kita. Kira-kira dijawab Tuhan enggak ya? Amin. Sering kita seperti itu? Amin. Mari kita belajar dari beberapa pahlawan di sini. Dan saya juga punya mujizat. Hidup saya dan Pak Paulus, hidup saya dengan semua apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada kekuatan ekstra, tidak ada kelebihan ekstra. Semua karena Tuhan. Mujizat, keajaiban setiap hari. Saudara bayangkan setiap bulan berapa uang yang harus kita keluarkan untuk pekerjaan Tuhan. Berapa banyak, siapa kita? Saya bukan pengusaha yang besar, yang banyak duitnya. Ya, kami Yayasan Mercy Indonesia tidak banyak duitnya, tetapi setiap bulan kami bisa mencukupi 12 panti asuhan, 58 radio station, para perintis, pelayan-pelayan. Dari mana? Tuhan sajalah. Yesus Dogen, hanya Tuhan sajalah. Sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita bisa berdiri dengan luar biasa di atas altar Tuhan. Semua karena Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang ajaib. Saudara, apa itu last minute miracle? Mujizat di saat-saat kita betul-betul berharap kepada Tuhan. Satu, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Yesus saja. Karena dikatakan hanya di dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Nama saudara dan saya tidak ada kuasanya. Tidak ada orang berdoa di dalam nama Paulus Wiratno. Ya, atau Andreas. Tidak ada. Tetapi dikatakan di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa. Saudara harus percaya itu. Bukan asal baca, pengetahuan, tetapi percaya bahwa di dalam namanya, di dalam darahnya ada kuasa yang sanggup membebaskan saudara dan saya. Yang bisa membuatkan mujizat itu hanya Allah saja. Ya, kalau yang lain-lain itu kebetulan saudara. Ya, mereka-reka, meramal. Ya kan? Tetapi Yesus menjanjikan sesuatu yang luar biasa yang pasti. Haleluya, saya terkagum-kagum dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah ada di Bible, yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita berharap kuasa, kita berharap mujizat Allah, kita berharap keajaiban dari Tuhan, kita percaya dan kita harus mempersiapkan diri. Jadi Yesus atau Tuhan melakukan bagian Tuhan, kita melakukan bagian kita. Jadi mujizat itu terjadi antara dua belah pihak. Antara kita dengan Allah. Itu sebabnya ada kalimat yang mengatakan, do the best and God will do the rest. Artinya kita lakukan dulu apa yang kita mampu lakukan, maka Tuhan memberkati. Kita harus punya sesuatu dulu. Dan Tuhan mengolah sesuatu yang ada di dalam kita menjadi sebuah keajaiban. Dan saudara melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup. Amin. Itu sebabnya orang-orang mengatakan dalam lagu ini, ku kagumi dalam hati. Saya harap anak-anak Tuhan ya selalu punya lagu itu. Mengagumi Tuhan. Pada waktu kita percaya, kita mengagumi Dia, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rela melayani. Amin. Orang-orang yang punya belas kasihan. Orang-orang yang pasti di dalam Tuhan. Kita lihat di sini Nabi Nuh. Nuh sebelum hujan turun,
Dia sudah diperintahkan Tuhan untuk membangun Batra. Ya, disuruh buat Batra, suruh buat perahu kapal yang besar, lengkap dengan apa yang menjadi sistem di dalamnya. Kanguru di mana, jerapah di mana, berdua-dua ya, laki perempuan, itu semua ada detailnya. Nah Bapak Ibu jadi hamba Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, kita harus mempersiapkan diri sebelum miracle itu datang. Gak mungkin keajaiban datang baru kita siap, mau ditaruh di mana? Ya kan? Kita yang harus siap dulu. Itu Nabi Nuh, dia siap. Dia gak bertanya kepada Tuhan, Tuhan untuk apa, bagaimana. Bingung saudara. Saudara kerjakan saja, just do it katanya. Untuk menghadapi sebuah keajaiban, lakukanlah saja apa yang diperintahkan Tuhan. Taat saja. Taat artinya tidak ada alasan titik. Gak boleh beralasan, gak boleh komplain. Apa yang Tuhan katakan, katakan saja, lakukan saja, just do it ya. Dengar dan katakan. Bagaimana Nuh bisa melakukan sesuatu? Dia harus mendengar. Setelah mendengar, dia melakukan. Nah, mendengar suara siapa? Mendengar suara Tuhan, bukan suara kita. Bagaimana cara kita bisa mendengar suara Tuhan? Intim. Hidup melekat kepada Allah. Saudara tahu betul suara Tuhan yang mana? Suara yang lembut yang datangnya mendatangkan damai sejahtera. Jadi jangan ragu. Kalau itu damai sejahtera, tapi saudara meyakini dan saudara seperti ini impossible, gak mungkin. Saya seperti ini gak mungkin. Kadang-kadang kita kalau dengar suara Tuhan, kita lihat ke belakang, siapa saya? I'm nobody, saya gak bisa bikin apa-apa. Siapa saya? Tapi waktu kita mendengar, kita tahu pasti itu suara Tuhan. Saudara harus berharap, Tuhan ini aku. Saya akan melakukan sesuatu dan saya melihat keajaiban Tuhan. Nabi Nuh, waktu bahtera dijadikan, sudah selesai semua, komplit, air bah turun. Dia melayang-layang di atas air ya. Dia ikuti itu air mau kemana saja. Wow, di situ baru Nuh melihat, wow ternyata sebegini besarnya ya maksud Tuhan. Wow terima kasih aku diselamatkan. Yang kedua adalah anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu namanya siapa? Roti boy, ya kan? Anak kecil 5 roti dan 2 ikan, si roti boy. 5.000 orang lebih, panik kan? Yesus diikuti banyak orang, kemudian ini sudah hari, sudah mau sore, sudah late lunch ya, sudah makan siangnya udah mau telat nih. Ada makanan enggak di sini? Tuhan bilang, murid-murid kasih makan mereka. Murid-murid kan bingung. Ini di bukit, siapa yang jualan roti sebanyak 5.000 lebih? Bayangin aja, mendadak mau beli roti 5.000 lebih, siapa yang bikin sehari 5.000? Ya kan? Dari desa ke desa dapatnya juga mungkin gak sampai 5.000 walaupun ada. Tapi ini gak ada, jauh kita harus turun ke bawah. Kita harus cari di mana ini roti dan minum dan lain sebagainya untuk lunch. Pak Paulus bilang, Andreas ini pinter dia. Dia keliling-keliling cari siapa yang bawa makanan ya. Saya pikir Andreas juga bodoh ya. Bukan Pak Andreas dari Sorong ya, dia sudah senyum-senyum, aku nih Andreas ya. Andreas nih bodoh, walaupun ada gak cukup untuk 5.000 orang, bener gak? Tiba-tiba dia temukan si roti boy, anak kecil yang bawa roti ini, namanya roti boy karena gak di-mention di Alkitab siapa namanya ya. Mungkin Dr. Leo atau ya. Nah, 5 roti dan 2 ikan, tapi ada sesuatu yang saya heran juga, apa yang mendorong dia untuk memberitahukan kepada Yesus bahwa ada anak kecil bawa 5 roti dan 2 ikan. Kok dia berharap apa dari Yesus? Benar gak? Dia bawa ke Yesus kemudian dia bilang, Yesus ini ada anak kecil bawa lunch, 5 roti, 5 ketul. Anak kecil mungkin gak gede-gede lah ya, kalau gede segini satu aja, masa anak kecil bawa roti segede gini emangnya dia bisa makan banyak gitu ya. 5 roti kecil, kemudian Yesus bilang, oke. Kumpulkan itu, mari kita doa, dipecah-pecahkan nyalah roti itu kemudian dibagikan. Lebih 12 bakul, beri kemuliaan buat Tuhan. Ini bukan cerita saudara, cerita dongeng yang saudara pikir, saya sudah baca dari sekolah minggu cerita baik-baik saya hafal betul cerita itu. Bukan, kita harus percaya bahwa itu terjadi. Pelipat gandaan itu terjadi dan itulah keajaiban last minute. Mujizat di akhir orang-orang udah desperate yang sangat-sangat perlu
terjadi. 2 ikan dan 5 roti. Kemudian ada lagi Elia dan janda ya dengan 1 anaknya. Oh Nabi ya, waktu Elia visit dia kemudian, oh Nabi kami cuma punya tepung 1 kali masak, kemudian minyak dibuli-buli, ditetesin bikin pancake. Habis itu selesai kami tidak makan lagi, kami mati. Elia bilang, tolong masak buat saya makan siang, saya mau makan. Tidak ada, cuma tinggal ini saja buat kami. Elia bilang, sekarang coba kumpulkan buli-buli. Artinya mujizat itu harus dari kita dulu. Siapkan buli-buli, ember kayak apa semua. Siapkan di situ sebanyak mungkin. Minyakmu tinggal segini, tuang. Penuhi itu buli-buli. Itu di mata si ibu janda dan anak kecil ini tuh apa kira-kira? Yang terjadi dalam pikirannya tuh apa waktu dia mulai tuang? Penuh 1, penuh 2, penuh 3. Berapa banyak buli-buli yang dia sudah dapatkan, minta dari tetangga-tetangganya. Wow, mujizat itu gak berhenti. Keajaiban itu tidak berhenti. Terus-terus, kapan dia berhenti? Waktu saudara membatasi mujizat itu. Jadi mujizat yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya itu keajaiban terus-menerus setiap hari. Disediakan bagi saudara dan saya. Kapan itu stop dan saudara tidak lagi bisa melihat mujizat? Pada waktu saudara bilang, cukup Tuhan, saya tidak mau lagi. Tempayan saya sudah habis. Saya kalau jadi ibu itu, saya bilang, wow ini udah penuh. Tunggu Nabi, saya mau bagi tetangga saya mau bagi sehingga tempayan saya selalu kosong dan terus diisi dengan keajaiban daripada Tuhan. Wow, hanya Yesus saja. Yesus dogen. Elia dan janda tidak kehabisan makanan saudara. Berlimpah, bahkan dia bagikan kepada seluruh daerah di tempat itu. Kemudian murid-murid Yesus, semalam-malaman Yesus kami cari makan, cari ikan, kami lempar, kami ini nelayan yang profesional, nelayan yang hebat. Mereka tahu di mana ada ikan, tapi seharian kami tidak mendapatkan ikan. Yesus bilang, sini, pergi lagi, tebarkan jalamu. Mereka cuma dengar apa yang Yesus katakan, mereka lakukan. Tanpa pikir panjang siapa yang ngomong, karena mereka tahu siapa yang bicara. Mereka tahu siapa yang perintah, mereka tahu betul Yesus mereka. Mereka kembali ke perahu, mereka tebarkan jala, apa yang mereka dapat? Teman-teman datang kemari, tolong ini jala terlalu berat. Jalaku terlalu berat, penuh dengan ikan. Semalam-malaman aku gak dapat ikan, tapi waktu master saya bicara, tebarkan dan saya lakukan, saya dapat ikan. Saudara, masalah apa yang sedang saudara alami malam ini? Masalah apa yang saudara sedang pikul malam hari ini? Dengar suara Tuhan. Lakukan apa yang Ia inginkan dalam hidup. Jelas sekali. Kalau hubunganmu dengan Allahmu begitu intim dan melekat, saudara tahu persis walaupun dia hanya berbisik kepada saudara. Saudara kenal suaranya. Lakukanlah. Saya ingat lagi, Ibu Yesus di pernikahan Kana. Saudara ingat cerita itu? Mujizat pertama terjadi di pernikahan Kana. Saudara, pesta besar. Saudara, yang membuat malu sebuah pernikahan atau sebuah pesta adalah waktu kita kekurangan makanan. Betul? Itu mempermalukan sekali. Yang kedua, makanannya basi. Gak enak, basi. Ya kan? Wah, itu mempermalukan kita sekali ya. Jadi memang harus hati-hati waktu kita ada pesta. Ini pesta Kana besar, ya pesta kawin. Kemudian tiba-tiba diketahui di dapur kurang anggur, kehabisan anggur. Jadi si ajudan ini, pelayanan ini datang kepada master pelayanan ya. Dia bilang, ketua dapurnya ya, master chefnya. Kemudian kita kehabisan anggur. Wah, tuannya gak bisa bilang apa-apa, tapi Ibu Yesus mendengar bahwa mereka punya masalah. Kemudian Ibu Yesus datang kepada mereka. Ibu Yesus datang dulu kepada Yesus, katakan, Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, waktuku belum sekarang Bu. Gitu ya. Tapi Ibu Yesus tahu siapa Yesus, dia pasti akan melakukan sesuatu.
Kemudian Ibu Yesus pergi ke belakang bilang sama pelayan-pelayan, "Hey, di sini ada Yesus." Even pelayan-pelayan itu nggak kenal siapa Yesus. Dia hanya undangan ya kan. Kemudian apa yang dikatakannya? Lakukan saja. Lakukan saja. Benar. Yesus beritahu sama mereka, "Oke, ada berapa tempayan di situ?" Ini tempayan yang lain, ember mungkin untuk orang-orang kalau datang itu, ember itu ada airnya untuk cuci kaki, saudara. Berarti air itu air kurang bersih kayaknya karena untuk cuci kaki di ember-ember. Oh ada 6 ember, 6 tempayan besar, isinya berapa liter itu ya, besar. Jadi Yesus bilang isi semua tempayan itu dengan air. Pasti ya isinya pakai air cuci kaki kan, karena itu tempayan untuk cuci kaki. Diisilah penuh semuanya. Kemudian Yesus bilang, "Coba dicedok, taruh di dalam gelas, suruh ketuanya itu, ketua WO ya, wedding organizer-nya itu rasa minuman itu." Saudara, apa yang ada di pikiran si pelayan-pelayan ini? Mereka nggak komplain, mereka nggak bertanya-tanya, mereka hanya ikut saja apa yang dikatakan Yesus dan lakukan. Karena mereka dikasih tahu oleh Ibu Yesus apa yang dikatakan oleh Master Yesus ini, lakukan saja, no complaining. Ikutin aja apa katanya. Kita belajar dari mereka. Mereka nggak pikir panjang, mereka ikuti apa yang dikatakan Yesus. Dibawalah itu, mungkin pakai gayung saudara ya. Karena itu kan gayung untuk ya. Dibawa, rasakan ini air. Mereka nggak tahu kapan, sampai sekarang saya juga tidak tahu kapan air itu berubah jadi anggur. Pada waktu dibawa jalan, pada waktu di mulut tuannya, di mana? Tapi waktu itu masuk ke mulut tuannya dia cicipi, wow, semua undangan katakan bahwa, "Hei, di mana-mana kamu menyediakan anggur lebih baik dulu baru yang belakangan." Tapi dari awal sampai akhir ini anggur bagus sekali. Anggur ini baik sekali. The last minute of miracle. Pada saat saudara sudah dalam krisis, mujizat itu datang. Amin. Krisis itu adalah percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan segala kepercayaanmu hanya kepada Yesus saja. Pernikahan dikotakan. Alami saudara, alami. Kalau mereka bisa melihat keajaiban dalam hidup mereka, apalagi kita. Pasti kita adalah umat pilihannya. Kita anak-anak yang dikasihinya, yang diperdulikan, yang diperhatikan, yang disertai oleh Allah. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kuasa mengalir buat saudara dan saya. Saya tertarik dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Apa yang dilakukan Daud? Saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita selalu kelihatan bahagia. Orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang hidupnya itu ya bahagia. Sinar kehidupan walaupun dia kelihatan tua tapi dia itu punya gairah muda yang luar biasa. Dia bergairah ya. Wow, apapun tantangannya tetap kita ini luar biasa. Amin, amin. Daud, saya tertarik sama Daud. Daud punya moto Yesus Dogen. Ya, saya tahu pasti motonya dia hanya Tuhan sajalah. Daud kelihatan muda dikatakan. Daud yang kemerah-merahan tampan wajahnya, baby face ya kan. Kemudian orang-orang yang baby face yang muda itulah orang-orang yang bahagia, suka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dikatakan Daud itu suka menyembah Tuhan. Kemudian dia dekat dengan Tuhan. Kenapa Daud dekat dengan Tuhan? Saudara tahu, saya baru tahu kemarin dari teman saya. Ya, dia berkata, Daud ini melekat kepada Tuhan dan menjadi kesayangan Tuhan karena dia begitu intim, dia Tuhan itu seperti sahabatnya, tempat pelariannya, tempat persembunyiannya. Ternyata Daud ini anak dari selingkuhan, ya kan? Jadi dia itu tinggalnya menyendiri, dia agak dibedakan dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Itu sebabnya dia selalu ada di padang. Karena dia hanya sendiri dan diasingkan, hidupnya melekat kepada Tuhan. Tuhan hanya satu-satunya temannya. Jadi dia begitu intim sekali dengan Tuhan. Ada apapun dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Kemudian Daud begitu taat kepada Tuhan. Saudara bayangkan
Bagaimana Daud bisa mengerti suara Tuhan. Dan Daud adalah orang yang selalu memperhatikan bagaimana cara dia hidup. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan firman-Nya, dia betul-betul menjaga hidupnya. Kemudian dia selalu siaga. Ya, dia selalu siaga. Siaga bagaimana? Siaga sebab mara bahaya, tantangan, rintangan selalu datang kepada dia. Dia pergi ke hutan belantara, dia bertemu beruang, dia bertemu harimau, dia bertemu krokodil, dia bertemu binatang-binatang buas di hutan sana. Semak belukar dan lain, itu halangan buat dia. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah siaga dan Tuhan menyertai dia. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Dan dia tahu persis bahwa Allahnya menyertai dia. Yang kedua, Daud rendah hati. Walaupun Daud mengalahkan beruang, singa, ya kan, harimau, semak belukar, jurang, badai dan lain-lain, tapi dia tetap rendah hati. Pada saat Daud merasa diperlukan untuk berperang melawan bangsa Filistin, si giant Goliat, Daud bilang, "Yes Lord." Dia tidak melihat siapa dia. Yang kecil kemerah-merahan muda. Tapi dia katakan, ya Tuhan, karena dia sudah mengalami bagaimana Tuhan menyertai dia.